saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Pam. Di sini dengan NIM 05624421. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah algoritma. Di sini saya diberikan tugas 2 yang dimana saya disuruh untuk membuat program sederhana menggunakan operator. Kemudian menggunakan statement if dan kasus sebagai berikut. Di sini kita diberikan karyawan dengan tipe 3 golongan, yaitu golongan A 5 juta, golongan B 6.500.000 dan golongan C 9.500.000. Kemudian di sini kita diberikan persentase nomornya. Jika 1 jam lembur maka dia mendapatkan 30%, 2 jam mendapat 32%, 3 jam mendapat 32%, dan 4 jam 36%, dan seterusnya. Kemudian di sini kita disuruh membuat inputan pada program adalah golongan dan jam lemburnya. Berarti kita inputkan ini dan ini. Kemudian kita harus output menampilkan jumlah penghasilan dari karyawan, yaitu gaji golongan dan gaji lemburnya. Oke, langsung saja. Karena di sini kita menggunakan Apache IDE Apache NetBeans, maka kita buka langsung. Kemudian kita create new folder. Kemudian kita namai project yang kita buat yaitu tugas 2 algoritma. Nah, di sini kita rapikan terlebih dahulu. Nah, kita rapikan komennya. Nah, ini kan hanya sebuah komen ya, jadi dia tuh nggak terlalu berpengaruh kepada program yang kita buat. Dia tuh hanya sebuah penanda gitu. Nah, oke, kita langsung saja tampilkan di layar. Untuk menampilkan outputan, maka kita menggunakan yang namanya system.out.println. Kita masuk ini, kita ketikkan. Karena kita ingin mengetikkan sebuah teks, maka kita gunakan tanda kutip seperti yang ada di sini. Nah, ini namanya tanda kutip. Kemudian kita masukkan golongan Anda seperti ini. Misalnya golongan Anda, kita kasih contoh golongan yang bisa diinputkan yaitu A, B, dan C. Kemudian titik 2. Nah, kita jalankan. Nah, di sini kita jalankan. Oh, sorry. Ini saya salah nih. Harusnya kayak gini. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita jalankan. Nah, di sini saya ingin agar ini kan kita kan hanya menampilkan ya, hanya print, hanya menampilkan masukkan golongan Anda ABC gitu. Di sini ini outputan ini ini tidak bisa dimasukkan sebuah apa-apa gitu, nggak bisa dimasukkan sebuah inputan. Karena cuma ini hanya sebuah print, hanya sebuah kata atau teks. Jadi dia nggak bisa diapa-apain gitu. Nah, supaya dia bisa diapa-apain, bisa dikasih inputan, maka kita install yang namanya scanner. Terus di sini dan cara import, dan cari pada struktur folder Java, kita cari di namanya utility. Di sini nama foldernya ada util. Kemudian kita cari nama scanner. Nah, kita pilih paling atas ini. Nah, kemudian titik koma. Nah, kemudian kita panggil. Nah, untuk cara pemanggilannya itu dia harus
berada di bawah public static void main-nya. Kalau kita jalankannya di atasnya di sini, maka ini akan kedeteksi error. Jadi nggak bisa dijalankan seperti itu. Maka kita harus menjalankannya di bawah public static void main-nya. Nah, kemudian kita panggil di sini scannernya. Kemudian kita kasih nama identifiernya di sini input. Nah, kemudian sama dengan kemudian kita ketikkan new scanner, terbunyi di scanner. Nah, kemudian kita masukkan system.in.com. Kemudian kita ubah system.out.println ini menjadi agar bisa menjadi inputan atau bisa diinputkan oleh karyawan gitu. Jadi kita buat karena karyawan pastinya akan menginputkan data dalam bentuk sebuah karakter, ya kan diberikan sebuah contoh kan ya di sini A, B, C. Jadi saya ingin karyawan itu hanya bisa menginputkan sebuah karakter. Maka di sini kita menggunakan tipe data char. Char ini dia hanya bisa menampung sebuah karakter ya. Jadi digunakan untuk menampung sebuah nilai variabel karakter. Misal A, B, C gitu. Atau spasi atau strip gitu. Dia hanya bisa menampung sebuah karakter gitu. Nah, kemudian kita namakan variabelnya itu di sini golongan. Kemudian sama dengan kita masukkan identifiernya itu input. Kemudian kita masukkan method yaitu berupa next. Kemudian kita masukkan char A. Nah, di sini char A itu bernilai 0 ya. Kemudian di koma. Maka ketika kita jalankan, nah di sini kita bisa jalankan. Masukkan golongan Anda. Misal di sini saya masukkan B. Di sini masukkan B. Nah, bisa dimasukkan urutan. Cuman di sini masih ada sebuah masalah nih. Nah, di sini kan dia secara tidak langsung sistemnya menyuruh dia menginputkan golongannya itu di bawah dari masukkan golongan Anda. Sedangkan saya ingin dia tuh bisa menginputkan golongannya di samping dari titik 2 ini. Maka di sini kita hapus println-nya, ln-nya. Jadi ln pada println ini berfungsi supaya dia tuh harus mengisikan di bawah atau membuat tab baru lah seperti itu, membuat paragraf baru gitu. Ketika kita hilangkan, maka kita dapat mengisinya di samping titik 2 tadi. Nah, seperti ini. Nah, dia bisa diisikan seperti ini. Nah, kemudian, ini saya ingin supaya ini nggak moro-moro langsung masukkan golongan Anda gitu. Tapi karyawan juga tahu ini bahwasanya sebuah project atau sebuah program yang dimana ini untuk menghitung gaji karyawan. Maka di sini kita kasihkan sebuah judul. Kita kasih sebuah judul di bawah scannernya. Nah, dengan kita pakai shortcut ya. Kita ketikkan search, kemudian kita tab, kemudian di sini kita tulisan gaji karyawan. Karena di sebuah judul maka kita kapital saja. Nah, ketika kita jalankan di sini, maka dia akan muncul gaji karyawan. Nah, kemudian setelah itu kita memasukkan nilai dari
golongan-golongan ABC. Jadi golongan A mendapatkan gaji pokok berapa, golongan B mendapat gaji pokok berapa gitu, dan golongan C mendapatkan gaji pokok berapa gitu. Kemudian kita kasih penanda golongan, masukkan gaji pokok di sini, gaji pokok per golongan gitu aja. Nah, kemudian karena dia tuh sebuah gaji pokok ya, gaji pokok dia kan berupa bilangan angka, sebuah angka. Dia tuh angkanya kan bukan bilangan desimal, tapi dia tuh bilangan bulat. Karena dia 5 juta tanpa titik, tanpa koma. Gitu. Di sini kita inputkan itu tanpa titik, tanpa koma. Jadi kita menggunakan tipe data integer. Nah, integer. Di sini kita kasih nama variabel itu golongan A, golongan B gitu. Golongan A, golongan B, sini golongan C gitu. Nah, nanti kemudian kita masukkan sebuah nilai pada variabel yang telah kita inputkan di atas. Misalnya golongan A sama dengan dia itu memiliki gaji pokok 5 juta gitu untuk golongan A. Maka di sini kita inputkan 5 juta. Kemudian di bawahnya lagi golongan B. Misalnya golongan B sama dengan 6.500.000. Maka kita inputkan 6.500.000. Kemudian untuk golongan C sama dengan di sini tuh dia memiliki nilai 9.500.000. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan persentase nomornya, nah seperti ini. Karena dia sebuah persen, kita ubah dia dulu menjadi bilangan desimal. Nah, karena dia menggunakan bilangan desimal, maka di sini kita menggunakan tipe data double untuk mendeklarasikan variabelnya. Di sini kita pakai double. Di sini kita pakai double. Kemudian kita namakan variabelnya itu nomor. Nah, nomor 1 jam itu, nomor 2 jam, 3 jam, nomor 4 jam, dan nomor 5 jam. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita namakan, kita masukkan nilai dari variabel yang telah kita buat di atas tadi. Nah, kita masukkan nomor 1 memiliki nilai 0,30 karena dia itu sudah diubah menjadi desimal. Kemudian berdua, ini salah nulis nama variabelnya nih. Tulisnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian nomor 2 itu 32. Kemudian nomor ketiga sama dengan 34. Kemudian nomor keempat ini sama dengan 26. Kemudian nomor kelima ini sama dengan 38. Ini koma. Nah, kita udah menginputkan golongannya, gaji pokok per golongannya, dan juga persentase lembur per jamnya. Kemudian di bawahnya kita buat
supaya sistem itu tahu bahwasanya golongan yang diinputkan oleh sebuah karyawan, misalnya karyawan memasukkan A, sistem itu tahu bahwasanya A itu bernilai 5 juta. Maka di sini kita gunakan switch dan cache. Switch, kita masukkan dari nama variabel yang menampung karakter tersebut, karakter inputan tersebut. Maka di sini kita masukkan golongan. Seperti ini. Kemudian kolom awal kita masukkan cache di sini. Cache. Jadi cache ini berfungsi misalnya, misal karyawan ini memasukkan A seperti ini, maka A ini harus memunculkan nilai yang dimana kita lupa untuk membuat variabel baru di sini. Kita buat variabel baru dengan tipe data integer. Jadi kita gunakan variabel gaji pokok ini untuk menampung nilai, misal karyawan menyebutkan A. Jadi di sini cache itu ibaratnya misalkan karyawan menyebutkan A, maka dia harus memunculkan gaji pokok, yang dimana gaji pokok ini adalah golongan A, golongan A yang bernilai 5 juta gitu. Kalau dia menginputkan karakter A gitu, karakter A, maka dia akan memuncul gaji pokok, yang dimana gaji pokok ini adalah golongan A, variabel golongan A yang memiliki nilai 5 juta. Kemudian titik koma. Kemudian kita bawanya kasih break. Break ini sebagai pengerem ya, pengerem. Kemudian kita rapikan dulu, kita rapikan di sini di sini. Kemudian di bawahnya kita bikin lagi, misalnya di sini kita kasih cache, kita masukkan B, misal B nih, B. B. Jika kalian masukkan B, maka sistem akan memunculkan gaji pokok yang sama dengan gaji pokok ini memiliki sebuah nilai, yaitu variabel golongan B. Yang dimana golongan B ini memiliki nilai 6.500.000 seperti itu. Kemudian kita cache lagi C. Sini kita cache C. Sini kita pakai titik 2. Kemudian sini kita masukkan gaji pokok sama dengan sini golongan C. Seperti ini. Kita lupa masukkan break di sini. Masukkan break. Kita masukkan break di bawahnya. Break. Seperti ini. Kita salah menuliskan variabelnya. Seperti ini. Oke, maka kita sudah selesai. Selanjutnya kita masukkan inputan jam lemburnya. Jadi di sini selain karyawan memasukkan golongannya yaitu A, B, C, dia juga harus menginputkan dari
berapa lama dari jam lembur yang ia tempuh gitu. Di sini kita masukkan kita print yang namanya masukkan jam lembur. Nah, seperti ini. Kemudian kita pakai backslash t supaya titik 2 antara jam lembur dan masukkan golongan ini sejajar gitu. Maka kemudian kita masukkan dia ke dalam scanner. Kita buat variabel karena dia sebuah angka yang dimana karyawan kan pasti menginputkan angka. Misalkan nih kita jalankan dulu nih kan, kita jalankan misal nih dia A. Nah, otomatis untuk di sini kan diberikan sebuah perintah, yaitu masukkan jam lembur Anda. Maka untuk memasukkan perintah ini pastinya karyawan harus mengisikan sebuah angka yang dimana angka itu pastinya angka bilangan bulat gitu. Maka di sini kita menggunakan tipe data integer. Kemudian kita namakan variabelnya itu jam lembur. Kemudian kita masukkan scanner. Kemudian masukkan metode karena dia sebuah integer, maka kita gunakan nextInt. Kemudian titik 2. Nah, maka ini berhasil kita buat atau berhasil kita masukkan scannernya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai inputan. Cuman lagi-lagi masalahnya terkait dengan dia tuh mengisinya itu di bawah dari perintahnya. Maka kita hapus ln-nya kita hapus. Kemudian kita jalankan lagi, kita masukkan A dan sini 1. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita lakukan penghitungan sini, penghitungan persentase lemburnya dengan menggunakan if. Nah, sini kita masukkan if. Kemudian kita masukkan jam lembur ini. Nah, jam lembur ini kita masukkan jam lembur ini. Sama dengan 1 gini. Kemudian kita kurung awal bawahnya, kita masukkan di sini itu kita buat sebuah variabel baru di atasnya. Karena ini sebuah variabel bertipe data integer dengan nama gaji lembur. Kemudian kita kasih nilainya 0. Kemudian kita masukkan variabel di atas gaji lembur sama dengan kemudian kita masukkan tipe datanya yaitu integer. Kemudian kita kurung buka lagi, kita masukkan bahwasanya gaji pokok yang dimasukkan oleh karyawan. Di sini kita masukkan gaji pokok dimasukkan karyawan itu dikalikan dengan lemburnya ini lembur, maka kita kalikan dengan lembur 1 misal, karena dia tuh masukkan inputan 1, maka dia harus dikalikan dengan lembur 1. Nah, di sini ada yang error nih. Karena di sini kan lemburnya ini, lembur 1 ini memiliki nilai yaitu 0,30, sedangkan di dalam gaji pokok ini yaitu tidak memiliki nilai. Maka di sini kita kasih nilai dulu sama dengan 0
seperti ini. Nah, kemudian kita isi di bawahnya, samping kurung awal tadi kita isikan else if, tapi jika tidak maka kemudian dia harus memunculkan jam lembur. Ketika dia memunculkan, misalkan nih poin pertama tidak terpenuhi, ternyata dia itu tidak mengisikan 1, maka sistem harus membuat prediksi lain. Misalkan nih kita umpamakan dia mengisikan angka 2, maka di sini berawal lagi, maka di sini gaji lembur dia harus memunculkan gaji lembur, yang dimana gaji lembur ini bertipe data sebuah integer, kemudian di dalamnya dia tuh mengandung atau terdapat sebuah penjumlahan, yang dimana gaji pokok dikalikan dengan nomor 2 gitu, nomor 2. Nah, seperti ini. Atau kita bikin perumpamaan lagi, jika dia itu tidak menginputkan jam lemburnya itu 2 kali atau lebih dari 2 jam gitu, lebih dari 2, maka kita masukkan jam lembur di sini. Lembur itu sama dengan di sini 3, sama di sini sama dengan 3, kemudian kurung awal. Nah, di sini kita masukkan seperti di atas gaji lembur, maka dia harus memasukkan gaji lembur, yang dimana gaji lembur ini berupa tipe data integer, kemudian yang di dalamnya terdapat penjumlahan, yaitu gaji pokok dikalikan dengan lembur yang ketiga. Kemudian kita bikin perumpamaan lagi, misal dia ternyata tidak menginputkan bukan 3 jam lemburnya, misal lebih dari 3 jam, maka kita ketikkan jam lembur sama dengan 4, misalkan kita perumpamakan 4 itu kan ya. Kemudian kita maka dia harus memunculkan gaji lembur, sebuah variabel gaji lembur yang bernama gaji lembur, yang di dalamnya itu berisi data integer, kemudian di dalamnya itu terdapat penjumlahan, yaitu gaji pokok dikalikan dengan lembur yang keempat, atau bisa dibilang lembur 4 itu bernilai 0,36. Kemudian kita bikin perumpamaan lagi, misalkan dia ternyata lebih dari 4 jam lemburnya nih, maka kita ketikkan else if. Di sini kita masukkan jam lembur sama seperti yang di atas itu lebih sama dengan 5 gitu, begini. Maka di sini kita masukkan kurung awal, kemudian kita masukkan, maka dia harus memunculkan variabel lembur yang di dalamnya terdapat tipe data integer, yaitu sebuah jumlahan perkalian gitu, gaji pokok dikalikan dengan lembur yang kelima, kemudian titik. Nah, seperti ini. Kemudian kita berhasil nih, sudah membuat penjumlahan atau penghitungan presentasi di lembur dengan menggunakan if. Presentasi lemburnya dengan menggunakan if else if termasuk lebih tepatnya. Kemudian kita tampilkan dengan cara print. Kita buat pembatas, jadi ini sebagai pembeda antara
inputan dan hasil yang diinputkan. Maka kita kasih garis pembatas, kemudian kita printkan lagi. Banyak kan ini, kita hapus, kita masukkan source, kemudian kita ketikkan gaji pokok. Nah, gaji pokok Anda di sini kita titik 2 ya, kita backslash titik 2 ini, kemudian kita ketikkan rp titik. Nah, seperti ini, kemudian kita masukkan plus, kita cari di sini mana nih gaji pokok, kita masukkan gaji pokoknya, kita masukkan gaji pokok seperti ini. Nah, kemudian kita print lagi uang lembur Anda. Di sini kita kasih backslash titik 2, kemudian kita kasih rp titik. Nah, di sini kita masukkan variabelnya yang akan ditambahkan, yaitu gaji lemburnya. Kita masukkan gaji lemburnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menghitung totalnya. Maka kita kasih pembatas lagi, kita kasih sama dengan, nah ini sebagai pembatas. Jadi pembeda mana nih gaji pokoknya berapa nih, terus uang lemburnya berapa nih, dan totalnya itu berapa. Kemudian kita masukkan source, kemudian kita jumlahkan total gaji karyawan di sini kita kasih backslash ya, backslash t, kemudian t2, kemudian rp. Di sini kita buat penjumlahan di sini. Jadi kita masukkan sebuah kurung atau pembuka, dan di dalamnya terdapat gaji pokok ditambah oleh gaji lembur ini, tambah gaji lemburnya gitu. Nah, seperti ini. Di sini masih ada kesalahan ya. Di sini kurang. Kita masukkan. Nah, ada kesalahan ini. Kesalahannya itu apa ya? Ini gaji lembur benar. Masukkan. Oh, kita kurang tambah plus gitu. Kita kurang plus. Nah, seperti ini. Maka ketika kita jalankan, misalkan nih di sini saya adalah karyawan yang golongan C misal. Kemudian bentar nih, golongan tidak ada, masukkan ABC, ada yang salah ini. C. Di sini kita C. Nah, seperti ini. Kita salah menginputkan. Nah, kita di sini tadi inputnya C kecil gitu, jadinya di sini error gitu. Kemudian kita masukkan C. Nah, otomatis kita masukkan nih, misalkan saya lemburnya itu sebesar 3 jam, maka di sini akan terlihat yang gaji pokok Anda adalah Rp 9.500.000 dan sebuah uang lemburnya Anda itu 3.230.000 gitu. Dan ini totalnya. Nah, cuma di sini tuh dia tuh nggak sejajar, maka kita tambahkan backslash lagi. Di sini kita tambahkan backslash t, kemudian kita jalankan. Oh, di sini kita tambahkan juga biar ini
nutupin sampai. Nah, kemudian kita jalankan program kita. Nah, seperti ini kan A. Nah, kemudian dia lembur 2 jam nih. Nah, otomatis di sini akan terlihat gaji pokok Anda adalah sebesar 5 juta. Uang lembur Anda adalah 1.600.000. Maka di sini akan masuk totalnya. Seperti ini. Misalkan nih kita ingin menginputkan nama karyawannya. Maka di sini kita masukkan di bawah sistem ini kita buat search sini kita nama karyawan, kemudian kita titik 2, tapi search dulu paste, kemudian titik 2 kita hapus LN nya. Nah, kemudian kita buat data karena dia sebuah nama, sebuah huruf, maka kita gunakan tipe data string. Kemudian kita namakan variabelnya nama karyawan seperti ini. Ini sama dengan kita masukkan scannernya input dot, kita gunakan next line karena dia tuh agar bisa mengisi lebih dari 2 kalimat, 1 kata itu. Kemudian kita tampilkan di bawahnya. Di sini kita tampilkan di bawahnya search. Di sini kita tampilkan nama karyawan. Tapi /t 2 kali. Kemudian kita tambahkan di sini variabelnya nama karyawan. Nah, seperti ini. Maka ketika kita jalankan di sini dia tuh masukkan nama karyawan. Bentar. Kita salah masukkan. Kita potong. Kita masukkan dia tuh di bawah ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita jalankan di bawah judul. Nah, kemudian kita jalankan. Nama project ini atau nama sistem ini adalah gaji karyawan. Kemudian karyawan disuruh memasukkan namanya. Kan nama saya nih, Alvin. Tuh. Kemudian, kalau di sini belum sejajar antara titik ini dan titik ini, di 2 itu, maka kita di sini menambahkan slash T lagi. T. Dan kita lihat apakah ini sudah sejajar atau belum. Nah, kemudian kita masukkan misalnya namanya saya ini Alvin. Nah, dia sudah sejajar. Kemudian misalkan saya itu golongan A. Kemudian saya lembur dengan setelah lembur 2 jam, misal 2 jam. Nah, maka di sini di sini saya salah masukkan. Di sini saya masukkan ini di bawahnya. Di bawah garis pembatas ini ya. Salah masukkan ini. Nah, kemudian kita jalankan lagi. Misalkan nih, nama saya Alvin. Kemudian saya adalah golongan A. Kemudian saya telah lembur itu selama 2 jam. Tuh. Maka di sini akan muncul nama karyawan, yaitu Alvin. Telah gaji pokok Anda adalah 5 juta karena Anda adalah golongan A. Kemudian uang lembur yang Anda dapatkan karena dia itu lembur 2 jam, maka dia mendapatkan 32% dari gaji pokoknya, yaitu sebesar 1.600.000. Kemudian total gaji karyawannya adalah sebesar 6.600.000 karena ini 5 juta ditambah 1.600.000 itu. Maka di sini program yang telah kita buat ini telah berhasil dan dapat kita jalankan seperti ini. Maka mungkin itu saja yang dapat saya
berikan atau dapat saya sampaikan. Tugas 2 ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf barangkali penyampaian saya kurang jelas ataupun kata-kata yang saya sampaikan kurang pantas diucapkan. Saya undur diri. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.